Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Lahul asma'ul husna. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah sang pencipta. Dialah yang memulai penciptaannya. Dan dialah yang memberikan rupa. Baginya nama-nama yang indah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba pilihan, sang kekasih yang dicintai, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita belajar mendalami agama kita, menggali apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita dan apa yang seharusnya kita harapkan dari Sang Pencipta. Orang-orang sekolah 9 tahun jadi wajib belajar. Apa sih sebenarnya yang mereka cari dalam 9 tahun? Tentang apa yang mereka pelajari? Ya, mungkin ada banyak hal tentang dunia yang dipelajarin oleh manusia. Tapi banyak di antara mereka yang terus belajar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. SMA, sampai S1, S2, bahkan sampai PhD. Namun yang dia dalamin bukan tentang agama dia, bukan tentang kehidupan yang abadi, bukan tentang surga dan neraka, tapi kebanyakan adalah hal-hal remeh yang bakal dia tinggalkan di dunia ini. Ahibati fillah, kita akan masuk ke bab nomor 61. Bab yang berkaitan, mungkin kita akan baca bab ini sebelum kita menjelaskan atau menguraikan tentang kandungan bab ini. Nah, silahkan dibaca. Bab 61 tentang para perupa makhluk bernyawa. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allahu ta'ala, "Wa man aghlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, fa yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum. Barakallahu fikum. Jadi bab ini maja'a fil musawwirin. Tentang orang-orang yang menggambar. Tentang orang-orang yang membuat rupa. Kenapa bab ini kok masuk dalam pembahasan Kitabut Tauhid? Ada apa sebenarnya? Bukankah kalau bicara hukum boleh dan tidak boleh ini, mungkin buku-buku fikih akan lebih tepat membahasnya. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala memasukkan bab ini kepada pembahasan tauhid dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama karena menggambar makhluk yang bernyawa.
itu salah satu bentuk menyaingi, menandingi apa yang Allah ciptakan. Kita tahu di antara nama Allah adalah Al-Musawwir, yang membuat rupa. Sebagaimana tadi kita bacakan di awal surat Al-Hasyr ayat 24 ya. Wallahul khaliq al-bari al-musawwir. Allah lah al-musawwir. Jadi kadangkala nama al-musawwir ini mungkin jarang kita dapatin di negeri kita. Abdul Musawwir. Kalau Abdullah, Abdul Hakim ya. Mungkin banyak Abdul Rahman, Abdul Rahim. Tapi Abdul Musawwir kayaknya jarang. Ini hamba yang maha membuat rupa. Di surat Ali Imran ayat 6 Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menggambarkan rupa kalian ketika di rahim. Kaifa yasha. Sesuai dengan kehendak Allah SWT. Makanya kadangkala kalau anak keluar dari perut bundanya, kemudian dia melihat, ya Allah, aku kok warnanya tidak seperti bundaku, tidak seperti ayahku. Mungkin ayah bundanya putih tapi dia kuning langsat. Mungkin dia lihat alis matanya kok tidak seperti alis mata ibunya yang bagus. Melihat hidungnya kok tidak seperti hidung ayahnya yang mancung. Kemudian lihat dagunya kok tidak terbelah seperti ibunya. Hebati fillah. Orang tua, bapak, ibu itu tidak menciptakan anak. Tidak mengkondisikan rupa anak. Tapi siapa yang membuat rupa anak itu? Allah Rabbul Alamin. La ilaha illahu al-azizul hakim. Jamaah rahimakumullah, ini jadi sebab yang pertama. Memasukkan bab ini kepada Kitabut Tauhid karena berkaitan dengan salah satu nama Allah Azza wa Jal dan salah satu pekerjaan Allah Jalla Jalaluh. Sebab yang kedua, kenapa dimasukkan kepada Kitabut Tauhid? Karena membuat rupa, baik itu dengan gambar atau dengan memahat atau dengan patung, itu salah satu penyebab terjadinya kesyirikan. Lihatlah, orang ketika mau menyembah, dia mau menyembah sesuatu yang ada rupanya. Mereka bikin tuh rupa-rupa itu. Mereka bikin berhala-berhala. Ada mungkin yang dipahat di relief ya, yang dipahat di dinding. Ada mungkin yang dilukis di gambar ya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya patung yang dibuat sama mereka. Mereka juga bikin tuh gambar-gambar di dinding. Mereka yang menyembah ibunya Nabi Isa alaihissalam, mereka bikin gambarnya Maryam. Mereka sembah. Jadi jamaah rahimakumullah, ada dua fitnah yang menjadi faktor besar terjadinya kesyirikan ini. Yang pertama adalah fitnah gambar. Berhala-berhala. Yang dimana-mana kalau kita melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka mereka akan membuat gambar. Baik dengan patung atau sekedar lukisan. Yang kedua adalah fitnatul kubur. Fitnah kuburan. Di mana sebagian orang mengkultuskan orang-orang soleh yang telah dikuburkan.
yang nantinya bisa mengantarkan mereka kepada fitnah gambar seperti yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat yang namanya ya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, itu adalah gambaran dari orang-orang soleh yang telah mati. Kalau mungkin di agama lain mereka mengatakan arwah-arwah nenek moyang mereka, ya. Maka itu yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang akhirnya terwarisi oleh umat-umat selanjutnya. Ini fitnah kuburan dan fitnah gambar-gambar tersebut. Sebagaimana sudah kita bahas dalam kitab ini, hadis Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Kita tahu orang-orang Mekah, mereka tahu kesyirikan yang terjadi di Mekah. Ada berhala-berhala, ada gambar-gambar, patung-patung. Jadi kalau bicara gambar, ada yang modelnya patung di luar Ka'bah sana, dan ternyata ada gambar-gambar yang dipahat di dinding Ka'bah bagian dalam. Ada. Ketika mereka hijrah ke Habasyah, terjadi interaksi antara agama Islam dengan agama Nasrani. Karena mayoritas orang-orang Mekah adalah kaum musyrikin. Sedangkan mayoritas orang-orang di negeri Habasyah, mereka beragama Nasrani. Umat Kristiani mereka. Lalu ceritalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Dua sahabat Nabi yang kemudian menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cerita tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah. Yang indah-indah, bagus-bagus. Di situ ada gambar-gambar di dinding-dinding mereka. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Haulai kana idza mata fihimur rajulus salih. Tuh orang-orang, kalau mati di antara mereka orang-orang soleh, orang-orang yang baik, apa yang terjadi? Banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka akan membangun di atas kuburan mereka masjid. Wa sawwaru fihi tilka tasawwir. Kemudian mereka akan gambar tuh rupa-rupa orang-orang yang mati itu, baik itu di dinding, mungkin ada yang berupa patung berhala. Apa kata Nabi SAW? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, mungkin ada yang mengatakan, ya Ustadz, itu dulu orang terfitnah dengan berhala, terfitnah sama patung, terfitnah sama gambar. Kita nih hidup di zaman modern. Mana ada orang yang terfitnah dengan gambar-gambar tersebut lalu terjerumus dalam kesyirikan? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ahibati fillah. Orang yang mengatakan ini, dia mungkin kurang mengerti dengan hukum-hukum Allah dan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu tahu dengan apa yang akan terjadi. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apa dia nggak tahu? Padahal dia yang menciptakan. Dan dia maha lembut dan maha mengetahui secara detail. Buktinya hari ini engkau melihat orang-orang yang masih sujud, ruku dengan gambar-gambar itu. Masih ada. Katanya udah modern. Logikanya semakin canggih. Tapi buktinya ternyata masih ada yang sujud di gambar-gambar. Kalau kita melihat, mungkin contoh gereja-gereja, masih ada gambar-gambar dipasang sama mereka.
Mereka berdoa memohon kepada gambar-gambar tersebut. Mungkin kalau kita bicara umat Hindu atau umat Buddha, masih ada gambar-gambar Buddha. Gambar-gambar Wisnu, Siwa, itu digambarkan, ditaruh sama mereka. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bahaya menggambar ini, menggambar makhluk yang bernyawa, nanti kita akan bahas tentang bagaimana bentuk yang dilarang tersebut, maka sejatinya itu tetap ada. Dan umat Islam, kalau umat Islam nggak akan seperti itu, Ustaz. Apakah benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, innahu lan taqumas sa'ah hatta yalhaqa fi'amun min hadhil ummah bil musyrikin. Sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat sampai ada sebagian dari umat, ada kelompok-kelompok dari umatnya Nabi Muhammad alaihissalam yang bergabung sama orang-orang musyrikin. Gaya mereka, mungkin sampai ibadah mereka, udah kita nggak bisa bedain kadang-kala. Dan ada di masa sekarang kita udah melihat ada orang-orang yang kok kayaknya nyampur agamanya. Orang-orang musyrikin beribadah, dia berada di tempat kesyirikan tersebut. Iya, kumpul sama mereka. Katanya toleransi. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Gabung dia sama orang-orang musyrikin. Dengan nama toleransi. Apa yang dikatakan Nabi SAW telah terjadi. Ada dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa hatta tu'bad al-asnam. Sampai nanti asnam, berhala-berhala itu disembah oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau penyembahan berhala oleh umat lain sudah terjadi jemaah. Nggak nunggu kiamat. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada, bahkan mereka diperangi. Ini Nabi SAW sedang membicarakan umatnya. Yang akan ada yang menyembah berhala-berhala. Wa hatta tu'bad Allat wal Uzza. Sampai disembah Lata dan Uzza. Apakah kemudian kita menganggap larangan gambar ini larangan yang gak relevan dengan zaman ini? Padahal larangan itu tetap relevan dan itu larangan yang sebenarnya untuk mencegah agar orang-orang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Haibati fillah, apalagi kalau yang digambar itu adalah orang-orang yang agung, ya. Orang-orang yang berjasa, pahlawan-pahlawan yang diletakkan di tempat-tempat umum. Itu mengantarkan. Enggak disembah. Iya, memang enggak disembah. Tapi tetap dilarang. Cuma kadang-kala kita ngakunya muslim tapi tidak menjalankan syariat Islam. Tapi Ustaz, kan ada perselisihan di antara para ulama. Ingat jemaah. Yang ana baca. Yang ana dengar. Berkaitan dengan gambar yang memiliki bayangan. Patung berarti. Gambar yang memiliki bayangan. Itu para ulama sepakat atas haramnya. Semua ulama mengharamkan. Kalau kita bicara ulama yang terdahulu ya. Kalau ulama sekarang yang banyak yang nyeleneh. Kadangkala sampai zina pun dianggap boleh sama mereka. Ini kita bicara kesepakatan ulama yang terdahulu. Yang kita tahu, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Rasulullah SAW, gak mungkin umatku berijma, bersepakat di atas kesesatan. Yang namanya patung itu terlarang. Mau disembah, mau tidak disembah, itu terlarang. Karena larangan itu, larangan dia dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Ya udah dilarang.
Nabi alaihissalatu wassalam melarangnya, para ulama melarangnya. Adapun gambar-gambar yang tidak ada bayangannya memang terjadi perselisihan. Apalagi yang berkaitan dengan foto. Maka kita akan baca di sini. Tadi kita sudah membaca hadis yang pertama yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla yang dikenal dengan hadis Qudsi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebab hadis ini, Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, disebutkan bahwa beliau masuk ke sebuah rumah di kota Madinah. Fara'a fi a'laha rajulan yusawwir. Dia melihat ada orang yang sedang menggambar jamaah. Mungkin dengan memahat ya, di dindingnya, di atasnya itu. Ini kita tahu zaman itu kalau bicara yang namanya memahat, menggambar, mereka lebih ahli daripada orang-orang di masa sekarang. Sekarang orang gambar pakai aplikasi. Dulu mereka. Jadi patung-patung yang dibikin pada masa lalu itu lebih bernilai, lebih bagus daripada di zaman sekarang. Gambar-gambar lukisan pun seperti itu. Kalau ada orang sekarang ini menggambar dan orang dulu menggambar, tetap yang lebih dinilai adalah gambaran orang-orang dulu. Ini dia gambar di atasnya itu, temboknya itu. Jadi seakan-akan mungkin dia di temboknya memahat atau dia menggambar, melukis. Lalu ketika Abu Hurairah melihat itu, maka dia sampaikan sabda Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Allah berfirman. Di sini disebutkan waman azlam, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim. Zalim. Ini bicara kezaliman. Banyak orang melakukan kezaliman. Tapi dalam hadis ini atau dalam hadis qudsi ini dikatakan dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Hendaklah mereka mencipta seekor semut. Bikin semut. Nggak usah yang gede-gede kau bikin. Bikin patungnya fulan, patungnya pahlawan, bikin semut. Suruh bikin semut. Au dzarrah. Dzarratan aw liyakhluqu habbah. Atau dia bikin biji-bijian lah. Bikin biji mangga tuh, kebesaran. Bikin biji kelengkeng, kebesaran. Bikin bijinya anggur, kebesaran. Bikin biji sawi. Kalau engkau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, Allah tantang engkau. Dan atau kalau terlalu berat buat engkau, hendaklah mereka membuat biji gandum. Karena dulu makanan orang-orang Arab itu adalah gandum. Kalau di Indonesia, suruh bikin beras. Beras. Apakah bisa? Nggak ada yang bisa. Kalau mungkin dia sendirian nggak bisa, oke silahkan. Dia panggil orang-orang. Kawan-kawan dia. Ahli seni rupa. Seluruh Indonesia masih tidak mampu, dia undang. Sekarang ini bisa online. Bisa pakai Zoom. Kumpulin tuh ahli seni rupa sedunia. Kumpul bersama. Nih ada tantangan dari Allah Azza wa Jalla. Kalian selama ini menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Maka ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bikin semut. Kalian kan semua ahli. Atau mungkin ahli seni rupa perlu bantuan orang-orang IT. Ya, nggak apa-apa. Silahkan kumpulkan orang-orang IT. Hasilnya, engkau tidak akan pernah bisa menciptakan beras. Engkau tidak akan bisa menciptakan semut. Lalu kenapa engkau bikin rupa-rupa yang terlarang?
Oh ini kan seni Pak Ustadz. Ya, ada banyak seni. Tapi Muslim itu ikut aturan. Di Indonesia mungkin di barat mereka ada seni melukis, perempuan telanjang mereka lukis. Apakah kemudian akan dibawa ke Indonesia dengan nama HAM, hak asasi manusia, hak kebebasan menyampaikan aspirasi. Kemudian akan bikin perempuan-perempuan telanjang dilukis. Kau mengatakan enggak boleh, Zat. Bertentangan dengan budaya kita. Ya, ada yang bertentangan dengan agama kita. Tapi kalau agama orang-orang musyrikin, ya memang mereka menggambar. Dan itulah yang mereka sembah. Berhala-berhala, patung-patung, gambar-gambar. Maka ahibati fillah, hadis ini menjadi dalil atas larangan gambar-gambar walaupun tidak patung. Karena ini gambar di dinding, gak ada bayangannya. Bukan seperti patung yang diberdirikan. Kemudian nanti di hadis nomor 2 ya. Hadis nomor 3. Hadis nomor 4. Hadis nomor 5. Semuanya berkaitan dengan masalah menggambar makhluk yang bernyawa. Khususnya bagi yang memiliki bayangan. Karena kalau bicara nanti yang tidak memiliki bayangan, mungkin kita akan mendapati perselisihan di antara para ulama. Iya, supaya jelas kita nih. Jangan Ustadz nanti melarang, ternyata ada ulama yang membolehkan. Kalau yang memiliki bayangan, ingat para ulama sepakat atas haramnya. Yang memiliki bayangan. Yang tidak memiliki bayangan, seperti sesuatu yang dilukis, itu ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Baik, kita udah selesai nih membaca hadis yang pertama. Ingat, ada tantangan di sini. Dan yang jelas mereka tidak akan pernah bisa memenuhi tantangan tersebut. Karena yang namanya makhluk tetap makhluk. Hendaklah engkau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk menggambar-gambar yang bernyawa, memahat atau membuat patung-patung yang bernyawa walaupun tujuannya bukan untuk disembah. Untuk monumen, untuk mengenang jasa mereka. Seperti itu pula awal kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya untuk monumen. Kalau antum baca sejarah, bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kok bisa menyembah Tuhan-Tuhan yang Allah sebutkan di surat Nuh. Qala Nuh Rabbi. Subhanallah. Wa qalu la tadarunna Wudda wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama Tuhan-Tuhan mereka. Itu mereka awalnya didirikan. Patung-patung mereka itu sebagai monumen untuk mengenang pahlawan. Pahlawan kebaikan. Orang-orang yang memiliki jasa besar. Itu dibikin. Dan harapan ana tiap muslim tuh cobalah belajar agamanya. Karena mungkin ada sebagian kita yang kerjanya memahat, membuat patung. Ana pernah ke daerah mana Jawa Tengah itu ya. Di kanan kiri itu banyak orang yang jual patung. Mungkin mereka belum dengar hadisnya. Mereka belum ngerti. Oh ternyata hukum membuat patung itu diharamkan. Walaupun bukan berhala yang disembah. Patungnya udah diharamkan. Ini kita tidak berkata dia melakukan kesyirikan ya. Orang yang membuat patung itu bukan berarti oh dia membuat kesyirikan. Enggak. Tidak. Dia melakukan yang haram.
Tapi kalau dia membuat patung berhala yang disembah, maka ya sudah. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim akhirnya sebagai tukang membuat berhala yang untuk disembah. Karena ada dua model orang yang membuat berhala. Tapi kita akan baca hadis yang kedua. Silahkan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adaban yaumil qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Baik, di sini Allah bicara tentang manusia yang akan mendapatkan siksa terberat pada hari kiamat. Mungkin di dunia mereka dieluk-elukan. Di dunia mereka dijadikan manusia-manusia yang memiliki jasa. Ini patung buatan fulan. Ini patung hasil kerja fulan, dikerjakan bertahun-tahun dikerjakan. Sehingga memulai nilai yang di dunia mereka mendapatkan pujian. Apalagi kalau dikatakan, patung yang dibikin dia sempurna. Nggak ada cacatnya. Maka Rasul SAW mengatakan, asyaddun nasi adzaban. Ini termasuk manusia yang paling keras siksanya. Kapan? Hari ini? Bukan. Mungkin hari ini engkau tersenyum dan tertawa. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Di mana di sana satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Alladzina yudahuna bi khalqillah. Mereka adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Kenapa sih engkau harus menyerupai makhluk Allah yang dilarang engkau untuk menggambar? Jadi yang dilarang itu menyerupai makhluk Allah atau niat menyerupai makhluk Allah. Dua-duanya terlarang. Engkau pun walaupun nggak niat, enggak Ustaz, Anda nggak niat sama sekali ingin menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi engkau melakukan sesuatu yang hasilnya menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berarti Allah nggak ingin disaingi. Ya, karena yang kau lakukan adalah dusta. Makanya nanti kita akan lihat kenapa orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa itu, nanti Allah perintahkan kepada dia untuk menghembuskan ruh. Gak bisa engkau. Maka hendaklah kita tahu diri. Untuk mengenang orang-orang yang baik itu, ada caranya. Baca karya tulis mereka. Baca karya tulis mereka. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan mereka. Kita nih umat Islam. Antum ngelihat enggak? Ada patungnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara siapakah orang yang paling berjasa di muka bumi ini, maka buat kita dia adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kita perlu dengan patungnya Nabi Muhammad SAW untuk mengenang beliau? Enggak. Dan kita bisa mengenang. Jadi dalih bahwa saya patung untuk mengenang itu dalih yang sangat lemah sekali. Apalagi dalam Islam dilarang. Dan kalau bicara mengenang, ada banyak cara mengenang. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa orang yang paling berjasa setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kita perlu pasang gambarnya Abu Bakar di rumah kita untuk mengenangnya? Oh, lihat nih Abu Bakar. Apakah kita perlu bikin patungnya Abu Bakar di tengah-tengah kota kita? Yang besar. Dengan tinggi mungkin ya 100 kaki.
Supaya orang-orang ingat sama Abu Bakar. Enggak. Dan kita bisa meneladani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Apakah kita perlu dengan gambarnya Umar bin Khattab, patungnya Umar bin Khattab? Enggak, kita enggak mau menyembah, enggak. Kita bicara tidak menyembah. Kalau menyembah syirik sudah. Kita bicara mengenang. Enggak syirik mengenang. Iya. Tapi mengantarkan kepada kesyirikan. Dan engkau ketika membuat berhala itu, membuat patung itu, engkau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan Allah mengancam akan memberikan azab yang paling keras. Ahibati fillah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya tadi membuat rupa-rupa tadi. Membuat patung ya. Taib. Dan hadis ini juga sebenarnya dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan gambar yang tidak memiliki bayangan juga sama terlarang. Kenapa? Karena sama-sama menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib, ingat, kalau menggambar patung yang memiliki bayangan, itu ijma ulama haram. Adapun yang tidak memiliki bayangan seperti yang digambar di baju atau di dinding ya. Apakah itu termasuk yang dilarang? Maka pendapat banyak ulama mengharamkannya. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang berpendapat tidak haram. Namun kalau melihat ya sabda-sabda Nabi SAW, bagaimana beliau marah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menutup rumahnya dengan kain. Pintunya ditutup sama kain yang ada gambar. Yang ada gambar-gambarnya. Maka tatkala itu Rasulullah SAW marah. Dan ada satu hal lupa tadi tidak mengingatkan. Di antara gambar yang atau gambar yang memiliki bayangan itu dikecualikan oleh para ulama. Gambar yang dibuat mainan atau patung-patung, boneka-boneka yang dibuat mainan anak-anak. Itu termasuk dikecualikan dari pengharaman. Karena memang itu untuk dimainkan sehingga tidak masalah ketika anak-anak main sama boneka ya, asalkan boneka tersebut tidak dipajang namun dimainkan. Baik, di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Aku masuk menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu beliau di dalam Ka'bah. Wa ra'a suwaran. Beliau melihat di dalam Ka'bah itu ada gambar-gambar. Baik itu pahatan, mungkin lukisan. Fada'a bidalwin min ma' fa'ataituhu bi. Beliau akhirnya minta satu timba air. Satu timba air. Lalu didatangkan satu timba air itu faja'ala yamhuha wa yaqul. Beliau akhirnya mengambil air itu digunakan untuk menghapus. Ini pertanda gambar yang ada di dinding Ka'bah itu lukisan. Bukan patung. Kalau patung dihancurin sama Nabi SAW. Tapi ini karena di tembok, maka beliau menghapusnya dan beliau seraya berkata, qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Semoga Allah menghabisin orang-orang yang membuat gambar-gambar yang mereka tidak dapat menciptakannya. Kemudian ahibati fillah, memang ada satu hadis yang mungkin dijadikan dalil oleh para ulama diperbolehkannya gambar yang tidak
memiliki bayangan. Karena Nabi SAW mengatakan illa raqman fi thawbin. Mungkin hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya malaikat itu la tadkhulul malaikah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa beliau bersabda alaihi salatu wassalam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun illa raqman fi thawbin. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Illa raqman fi thawbin, kecuali gambar yang ada di pakaian. Jadi apa makna gambar yang di pakaian itu? Bisa jadi memang tadi gambar-gambar yang ada di dalam kain gitu loh. Memang kejadian ketika Nabi SAW melarang Aisyah untuk menutup dinding itu dengan kain yang ada gambarnya. Ada ya orang dulu merajut ya, pakai benang ya. Itu ditarik sama Nabi SAW. Lalu sama Aisyah dibikin bantal-bantal, sarung bantal. Istilah para ulama mengatakan akhirnya gambar-gambar yang dihinakan. Artinya di karpet, diinjak ya. Kemudian di tangan. Ini berkaitan dengan gambar yang tidak memiliki bayangan. Maka itu masih diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Walaupun tadi kita sudah bahas ada banyak ulama yang mengharamkan secara mutlak sebenarnya, baik yang memiliki bayangan atau yang tidak memiliki bayangan. Tapi kalau dihinakan diperbolehkan. Tapi mungkin ada masalah ketiga. Masalah gambar ini sekarang foto. Foto ini apakah gambar? Kalau biar gambar ya bahasa Arabnya memang surah fotografia ya. Apakah itu masuk dalam larangan Nabi SAW? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama lagi. Ada yang mengatakan kalau bicara ilahnya, kalau ilahnya itu atau alasannya dipajang untuk mengenang, nanti bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga. Kalau memang untuk mengenang orang-orang yang soleh ya, mungkin dia berdiri di hadapan foto tersebut, dia angkat tangan ya, itu tetap terlarang. Tapi kalau foto-foto yang memang sekarang orang ya mungkin menggunakan foto itu untuk kenang-kenangan belaka di antara mereka, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama tidak memasukkan foto kepada gambar yang terlarang karena di antara alasan dilarangnya gambar-gambar tersebut adalah menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menandingi apa yang Allah ciptakan. Adapun fotografi itu tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah Azza wa Jal. Karena yang terjadi hanya menggambarkan ciptaan Allah. Memindahkan. Jadi yang ada itu memindahkan, gambar itu diambil, ya gambar ciptaan Allah SWT. Dan tidak ada usaha dari dia. Dan ini foto yang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membolehkan. Tapi untuk masalah ini hendaklah kita berhati-hati ketika nggak terlalu perlu jamaah ya. Kalau memang ada keperluan ya nggak ada larangan tentunya ketika memang diperlukan ya sebagai dokumentasi yang memang diperlukan, apalagi yang ada di KTP, yang ada di paspor, maka itu tidak dimasalahkan dan seorang muslim itu hendaklah meninggalkan sesuatu yang meragukan untuk menuju apa yang dia yakini. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis yang ketiga. Tafadhol. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsu yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap rupa berada dalam neraka. Setiap rupakah yang dibuatnya
akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Setiap perupa, artinya orang yang tadi membuat rupa-rupa makhluk yang bernyawa, berada dalam neraka. Ini menunjukkan dosa besar. Yuj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafs. Bagaimana dia diazab? Tinggal kita lihat ya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalau kita melihat dari sahabat-sahabat yang berbeda, ini menunjukkan tentang bagaimana perhatian Nabi SAW dengan masalah perupa ini. Karena ini menjadi salah satu sebab terjadinya kesyirikan. Maka diadabnya nanti pada hari kiamat, semua yang dia gambar itu, dari yang bernyawa ya, karena memang memiliki nyawa dia, akan Allah kasih nyawa nanti. Dan gambar-gambar ini akan hidup, kemudian menyiksa orang-orang yang menggambar mereka. Subhanallah jamaah ya. Ahibati fillah, di dalam sebuah hadis, kalau kita melihat hadis ini kayaknya kok semua gambar Ustaz, yang bernyawa dan tidak bernyawa nanti pun akan dikasih nyawa. Sebenarnya enggak. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW pernah mengatakan ini Jibril ya. Ini hadis Jibril. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi alaihissalam, mur bitimthal an yuqta'a ra'suhu hatta yakuna kahai'atis syajarah. Nih kalau orang punya patung ya, waktu itu Jibril mengatakan kepada Nabi alaihissalam, perintahkan agar kepala patung itu dipotong. Kepala patung dipotong. Sehingga dia bentuknya seperti pohon. Ya udah nggak apa-apa kalau seperti pohon. Ini tanda bahwasanya gambar yang tidak bernyawa itu diperbolehkan berdasarkan hadis yang baru saja kita sampaikan. Baik. Kita masuk ke hadis yang keempat. Tafadhali. Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Abbas, man sawara suratan fid dunya kullifa'an yanfukha fiha ruh walaysa binafikhin. Barang siapa membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan roh ke dalam rupaka buatannya itu. Namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Barakallahu fikum. Kita lihat nih bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada sebuah riwayat di masa Ibnu Abbas itu ada orang tukang melukis ya. Dia itu gambar yang bernyawa. Lalu dia kata itu kerjaan dia. Maka akhirnya ada arahan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu agar dia menggambar ciptaan Allah yang lainnya yang tidak bernyawa. Ada pohon ya, ada sungai, ada mentari, ada gunung ya. Ana lupa riwayat ini di mana. Mungkin bacaan Ana dulu ya. Tapi yang jelas orang mau menggambar yang tidak bernyawa diperbolehkan. Di hadis Abdullah bin Abbas ini, di sini disebutkan ada dua model dia diadab. Yang pertama, rupaka-rupaka yang dia bikin itu akan dikasih nyawa sama Allah dan akan menyiksa dia. Yang kedua, dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh. Jadi jamaah, kalau ada orang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia nggak mampu, dia akan tersiksa. Tersiksa batinnya. Bisa jadi ini adalah awal penyiksaan dia ketika di neraka. Dia dipaksa untuk meniupkan ruh dan dia nggak mampu. Setelah itu Allah berikan nyawa kepada rupaka-rupaka tersebut yang kemudian menyiksa dirinya. Ahibati fillah. Nih kalau kita bicara ya, Allah Azza wa Jalla itu sayang sama kita. Nabi Muhammad SAW itu sayang sama kita. Kenapa harus maksa membuat
Tadi gambar-gambar tersebut yang bernyawa padahal ada pilihan. Tapi ya manusia juga punya pilihan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman, silahkan. Yang mau beriman sama hadis ini, monggo. Yang mau kufur gak menerima, ya monggo sih. Karena Allah gak butuh dengan ibadah kita. Baik. Di hadis yang terakhir, silahkan. Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj, ia menuturkan, Ali berkata kepadaku, Ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tada'a suratan illa tomastaha, wala qabran musfiran illa sawaitahu. Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupaka kecuali kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Ini di hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Muslim. 4 hadis pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kelima diriwayatkan Imam Muslim saja. Dan hadis ini sahih. Ali itu diutus sama Nabi SAW untuk menghilangkan 2 perkara. Yang tadi di awal kita singgung 2 perkara ini menjadi penyebab terjadinya kesyirikan. Penyebab ya. Kita katakan penyebab terjadinya kesyirikan. Yang pertama, fitnah rupaka. Fitnah gambar-gambar tersebut. Yang kedua, fitnah kuburan. Maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk tidak meninggalkan rupaka kecuali dia musnahkan. Tadi kalau itu patung, dihilangkan. Wajahnya dipotong. Kalau itu lukisan, ya dihilangkan wajahnya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW di dalam Ka'bah. Beliau hilangin. Dan Nabi SAW itu berusaha menjaga tauhid umatnya. Kalau dikatakan iya saat itu kan yang imannya lemah. Allahu Akbar. Jangan sok. Imannya kuat. Ana tidak akan mungkin melakukan kesyirikan. Dengan patung-patung yang ana bikin. Karena kita lihat sebagian umat Islam bikin patung. Patung gajah taruh di rumahnya, patung kuda, rumahnya kadang-kala ada patung singa, patung macam-macam ya. Dan kita lihat ini fitnah jemaah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu terfitnah dengan gambar-gambar tersebut. Nggak bisa dia itu terlepas dari hal tersebut. Ada ciptaan Allah, engkau piara silahkan. Allah nggak melarang engkau memelihara. Umpamanya kuda, ya. Kau ingin apa binatang-binatang yang baik, apalagi yang bisa dimakan dagingnya, silahkan dipelihara. Maka ini diutus untuk menghilangkan jemaah. Subhanallah, ketika anak ke Jordania, di situ ada Petra, tempat kaum Nabatiin ya, tinggal di sana mereka, termasuk salah satu peradaban kuno. Di situ banyak patung-patung. Tapi ketika anak ke sana, kepalanya itu hilang semua. Relief-relief yang di tembok itu kepalanya hilang semua. Dan ini salah satu perintah Nabi SAW untuk menghilangkan. Bukan sayang seninya. Habibati fillah. Kalau seni membuatmu akhirnya dilaknat oleh Allah SWT, apa gunanya? Kita ingin hidup bahagia. Yang kedua, kuburan. Kadang-kala kuburan itu ada yang lain dari kuburan-kuburan yang lain. Ratakan. Udah selesai orang itu mati. Jangan dipikir kalau kuburan orang tersebut ya, dibelikan marmer yang paling bagus. Dikasih batu akik kuburannya. Lalu dia di dalamnya itu merasakan Allah dingin. Kata dia. Nggak ada. Udah mati dia. Udah jadi tanah mungkin. Ya udah tanah aja luruskan. Ini perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadi intinya jamaah, kita berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Akan tetapi kita perlu ilmu dalam mengingkari kemungkaran. Ali bin Abi Thalib, dia punya kekuasaan. Dia memegang mandat dari Nabi SAW. Sehingga tatkala dia menghilangkan patung-patung rupaka-rupaka, dia meratakan kuburan, dia sebagai seorang yang mendapatkan tugas dari pimpinan. Kenapa Anda katakan ini? Kadangkala ada orang-orang yang membaca hadis ini kemudian dengan mudah dia menghancurkan patung-patung yang akhirnya menyebabkan terjadinya fitnah. Mengingkari kemungkaran itu tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nggak boleh. Ada caranya. Kapan mengingkari dengan tangan? Menghancurkan patung-patung tersebut. Dan kapan mengingkari dengan lisan? Dan tugas kita jamaah memang memberikan pencerahan kepada umat manusia. Agar mereka sadar bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan manusia untuk mengabdi kepadanya. Dan di antara cara menjaga tauhid itu adalah meninggalkan larangan-larangan Allah ini. Baik. Kita masuk ke kandungan bab ini, tafadhal. Kandungan bab yang pertama, ancaman berat terhadap para perupa makhluk bernyawa. Baik, apa ancamannya? Tadi disebutkan dia akan ada di dalam neraka. Dia menjadi orang yang paling berat siksaannya. Akan diperintahkan kepadanya untuk meniupkan roh. Kemudian rupaka-rupaka yang dia bikin akan Allah datangkan nantinya. Kemudian Allah berikan ruh, kemudian dia akan menyiksa orang-orang yang membuatnya. Sekali lagi, mungkin sebagian kita nggak beriman dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Lanjut. Yang kedua, alasannya yaitu tidak berlaku sopan santun kepada Allah sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Barakallahu fikum jamaah. Subhanallah jamaah. Allah melarang. Kok kurang ajar sih? Kok kurang ajar? Dilarang. Kita aja sama bos. Kalau bos di perusahaan kita mengatakan tolong jangan bikin itu. Jangan bikin kayak gitu. Lalu kita membuatnya. Padahal udah dilarang. Kita melakukan kezaliman. Dan Allah udah melarang gitu. Bahkan Allah mengatakan apakah ada orang yang lebih zalim dari orang yang melakukan itu. Udah dikasih tahu. Tetap dia. Jadi kalau bicara Allah tidak mau ditandingi. Sebenarnya kok nggak bisa nandingin Allah memang. Nggak bisa. Makanya suruh meniupkan ruh nantinya. Nggak mampu engkau. Sudah engkau bikin semut aja sana. Bikin semut. Setelah itu baru ngomong. Orang kok nggak bisa. Jadi orang ini memang pura-pura aja. Orang yang pura-pura ini dibenci sama orang. Pura-pura kaya. Sok kaya kita nggak suka. Pura-pura pinter. Kita nggak suka. Dan engkau pura-pura bisa membuat seperti ciptaan Allah. Padahal engkau nggak bisa. Buktikan kalau engkau bisa. Bikin semut. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga, firman-Nya, maka hendaklah mereka mencipta ekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Nah, sampai kapanpun, ingat, sampai kapanpun. Al-Khaliq, huwal Khaliq, Allah Rabbul Alamin, pencipta, dialah pencipta Allah. Dan sampai kapanpun engkau adalah makhluk yang lemah. Sampai kapanpun. Engkau mau berada di posisi raja. Engkau mau berada di posisi Perdana Menteri. Engkau mau berada di posisi Presiden. Engkau mau berada di posisi mungkin yang nguasain benua-benua ini. Engkau tetap makhluk dan engkau lemah. Dan Allah yang Maha Kuasa. Tiap hari Allah ciptakan nyamuk. Tiap hari. Jadi kalau bicara nyamuk, Allah ciptakan nyamuk itu tiap hari. Masa engkau selama hidupmu nggak bisa bikin nyamuk? Masa nggak bisa? Ya memang nggak bisa. Engkau sampai kapan kau makhluk? Sekarang aja bicara COVID-19 orang dunia aja mah. Pesawat-pesawat nggak terbang. Ekonomi terjun bebas. Lalu engkau masih ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah SWT.
Kok makhluk yang lemah? Kembalilah kepada Allah. Barakallahu fikum. Baik. Lanjut. Yang keempat, ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling keras disiksa. Nah, lanjutkan. Yang kelima, Allah akan menciptakan roh untuk setiap perupaka yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka jahanam. Nah, ini tadi yang kita sampaikan ya. Salah satu bentuk siksaan yang terberat buat mereka adalah melakukan sesuatu yang mereka nggak mampu gitu. Itu beban yang sangat berat sekali. Kita di dunia aja kadang-kala ya Allah Ustaz, anak kok dapat musibah yang kayaknya nggak mampu untuk menanggungnya. Padahal di dunia la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya di batas kemampuan dia, di luar batas kemampuan dia. Tapi nanti di akhirat dia akan disiksa dengan model seperti itu. Kenapa? Karena nggak nurut nih orang. Zalim, orang sangat zalim sekali. Kasih tahu nggak boleh, tetap melakukan itu. Tafadhal. Yang keenam, bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam perupaka yang dibuatnya. Nah, dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Yang ketujuh? Yang ketujuh, perintah untuk memusnahkan rupaka apabila menjumpainya. Iya, barakallahu fikum. Tadi kita sempat singgung menghancurkan rupaka itu paling tidak kepalanya dihilangkan ya. Kepalanya dihilangkan sehingga dia seperti pohon ya. Jadi teman-teman yang mungkin di rumahnya punya patung-patung yang kecil atau yang besar ya. Udahlah, Allah melarang hal itu. Potong kepalanya. Ustadz kan jelek Ustadz, yang kau kasih pot di atas kepalanya. Jadi indah. Pot bunga jadi indah. Kemudian yang diperbolehkan adalah buat anak-anak ya, yang memang mainan-mainan yang dimainkan oleh mereka itu termasuk ada dispensasi karena Aisyah radhiyallahu ta'ala punya boneka-boneka, punya kuda-kudaan yang bersayap ya. Sehingga di sini para ulama mengatakan rukhsah bagi anak-anak, bukan bagi bapak-bapak dan bukan buat ibu-ibu. Kecuali engkau mau kembali seperti anak-anak lagi. Jadi engkau beli apa yang bagus lalu dia mainkan ya. Ya mungkin karena engkau kembali seperti anak-anak sehingga diperbolehkan. Kalau ada orang-orang yang mungkin, ya kita tahu ada orang yang pikun jamaah atau apa. Tapi insya Allah semoga kita dijaga sama Allah, bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz dan keluarga senantiasa sehat Ustaz. Begitupun dengan tim SRB dan keluarga Ustaz. Allahumma amin. Nah, silahkan Ibu. Masya Allah banyak banget pertanyaan yang masuk Ustaz kepada kami. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk Ustaz menjawab insya Allah. Siap, bismillah. Ustadz, saya lulusan seni rupa. Saya dipilihkan dengan dua pilihan, antara menjadi guru seni, di mana dalam pelajaran tersebut harus mengajarkan musik, tari, gambar, atau saya harus meninggalkan apa yang telah saya pelajari. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jamaah. Ya, pertanyaan ini muncul dikarenakan sebagian umat Islam mulai belajar agamanya. Dulu nggak ada yang tanya kayak gitu. Karena orang nggak peduli sama agama. Sekarang setelah menyimak hadis-hadis Nabi, semakin tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dulu orang berpikir agama itu yang sholat 5 waktu, ya, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, haji, ya itulah Islam itu. Padahal Islam mengatur segala lini kehidupan manusia. Bicara pekerjaan, ternyata Islam mengatur. Ada pekerjaan yang boleh, ada yang nggak boleh. Berkaitan dengan seni pun, ya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau bicara tadi seorang lulusan seni rupa, dia dihadapkan kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama. Kalau dia harus menggambar yang bernyawa, atau membuat patung yang bernyawa, atau dihadapin untuk nari
laki perempuan. Kalau seorang perempuan nari buat istrinya mungkin nggak ada masalah, buat suaminya ya. Seperti itu. Tapi kalau ini untuk dipertontonkan untuk umat manusia, kemudian berkaitan dengan musik yang kita sudah tahu hukum, maka pilihan dia adalah cari pekerjaan lain. Dia mungkin, ini harapan anak ya, teman-teman yang lulusan seni rupa ini, coba dia lihat. Apa yang mungkin diajarkan dan bermanfaat buat umat manusia. Tanpa menyelisihi aturan agama. Di antara seni-seni itu ada yang diperbolehkan jamaah. Nggak semuanya terlarang. Hanya manusia itu selalu ya ini. Manusia ini selalu kalau dilarang, hati dia condong kepada yang dilarang tersebut. Sehingga muncul sebuah komentar, kok semuanya nggak boleh? Subhanallah, yang nggak boleh itu sedikit loh. Yang nggak boleh itu sedikit. Selalu larangan itu terhitung. Makanya kalau bicara undang-undang aturan lalu lintas itu, yang disampaikan itu yang nggak boleh sama mereka. Nggak boleh ini, nggak boleh lampu merah, nggak boleh terabas. Marka jalan nggak boleh terabas. Ada tulisan nggak boleh berhenti. Ada tulisan nggak boleh masuk. Orang kok semuanya nggak boleh? Sini nggak boleh terabas. Di sana nggak boleh parkir. Di situ nggak boleh masuk. Apakah kita akan mengatakan seperti itu kepada Polantas? Ketika kita ngatakan kok semuanya nggak boleh? Enggak, yang nggak boleh itu sedikit. Nggak boleh masuk ke sana. Kenapa nggak boleh? Karena engkau kalau masuk sana tabrakan nanti. Jalannya cukup satu mobil. Nggak boleh melewatin marka jalan itu karena ini khusus buat orang yang di jalur sana. Jadi semuanya aturan dibuat itu untuk maslahat manusia gitu loh. Cuma kalau kita mau kumpulkan, jadi yang tertulis itu yang nggak boleh. Padahal yang nggak boleh itu nggak perlu ditulis karena banyak yang diperbolehkan. Jadi yang rasa harapan mungkin teman-teman yang dari perguruan tinggi atau fakultas seni rupa, dia bisa melihat selama dia 4 tahun belajar sehingga dia tahu mana yang boleh. Mungkin dia juga bisa menambahkan nanti ada hal-hal yang seharusnya bermanfaat buat umat, buat bangsa dan negara kita yang mungkin itu perlu diperdalam ya. Sehingga negara dan negeri kita mendapatkan manfaat dari seni yang dibuat tanpa membuat Allah murka kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustadz, apa hukumnya saat kita sholat, kita menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa? Apakah sholat kita sah? Nah, iya jemaah, ya berkaitan dengan sholat. Ingat orang sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diperintahkan untuk bersuci. Tempat dia harus suci. Hati dia harus bersih. Karena dia semedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata ada pada diri dia atau dalam yang dia lihat sejadah dia ada hal-hal yang sebenarnya dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya gimana sholat dia? Kalau bicara sah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Ana ulangin, selama syarat dan rukun serta wajib sholat itu terpenuhi, maka sholatnya itu sah. Adapun ini berkaitan dengan larangan di luar ibadah sholat itu sendiri. Contoh, apakah orang yang sholat di sejadah curian sah sholatnya? Sejadahnya curian loh. Sah nggak sholat dia? Pendapat yang benar sah sholat dia. Cuma dia berdosa. Jadi ada ibadah yang sah namun ada dosa di sana. Dan buat kawan-kawan yang kadang-kala ke masjid ya. Di beberapa masjid di kampung-kampung itu ada yang sholat bawa gambar-gambar di punggungnya, ada gambar gambar apa ya, tengkorak kadang-kala jamaah ya, kadang-kala ada gambarnya caleg di, hendaklah mereka lebih baik lagi dan pakaian yang paling cintai Nabi SAW adalah yang berwarna putih ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini ada jamaah Zoom Ustadz yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada Ibu Ina Chun yang raise hand barusan. Silakan untuk bertanya, tafadholi. Ya, terima kasih kepada Ustazah atau panitia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, this is the second time for me bisa bicara direct tapi tidak tatap muka ya. Ahlan wa Pertanyaannya sahlan. begini, Nah, pertanyaannya Ustadz, saya ini dulu pernah dilukis oleh seseorang, katakanlah foto saya dengan suami, dilukis di Jogja. Di Jogja kan banyak ya Ustadz, kemudian saya pajang. Nah, itu satu. Nah, dan juga di rumah saya ada foto almarhum kakek saya yang tetap dipajang oleh orang tua saya dan foto keluarga. Saya sih mengatakan, bukankah di dalam rumah yang ada gambar-gambar itu malaikat tidak masuk? Pemahaman saya ya Ustadz, tetapi kami mengaji, kami sholat dan lain-lain sebagainya. Bagaimana saya ingin meninggalkan itu? Yang satu itu Ustadz. Yang kedua, di DP WhatsApp saya itu kan ada picture saya. Apakah boleh? Sebetulnya saya juga tidak yakin, kayaknya kok sombong amat sih foto-foto kita dipajang. Bagaimana sebaiknya? Dan yang satu lagi, saya suka sekali memakai baju motif, misalnya motif ular, motif macan, motif zebra. nah, Walaupun saya menggunakan syar'i, mohon petunjuk Ustadz. Itu siap. saja. Mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak marah saya bertanya sampai sebanyak itu. Iya, Dan ada banyak gunanya pertanyaan juga ini. buat 3 pertanyaannya. Siap, barakallahu Maaf ya, fiik. Ustadz. Nah, ini ada 3 pertanyaan jamaah. Mudah-mudahan Anda nggak lupa. Jadi yang pertama berkaitan dengan lukisan. Kalau lukisan, tadi kita sudah sampaikan memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi tinggalkan. Pendapat yang lebih kuat, lukisan itu terlarang. Karena ada usaha manusia. Yang jadi masalah tentang fotografi. Apabila gambar itu diperbolehkan, maka malaikat masuk. Karena gambar itu diperbolehkan. Seperti gambarnya pohon ya, nggak ada masalah. Bicara fotografi, ada perselisihan di antara para ulama yang kuat sekali perselisihan mereka. Sehingga untuk lebih amannya, karena kita nggak tahu mana yang benar jemaah. Ketika kita bicara hukum nantinya, kita akan berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dikasih tahu mana yang benar di antara 2 pendapat tersebut. Maka kita perlu berhati-hati. Sehingga foto-foto, kita bicara foto-foto keluarga hendaklah ditaruh saja. Tidak dipajang. Agar kita lebih selamat, dan kalau bertanya apa sih tujuannya juga. Taruhlah di dalam, tidak dipajang. Kalau tadi bertanya kan kita ngaji, iya jemaah. Yang nggak masuk itu malaikat rahmat. Adapun malaikat azab, adapun malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang mencatat amalan manusia, dia tetap mencatat di sana amalan manusia. Bukan berarti orang yang sholat di dalam rumah tersebut nggak tercatat gitu, karena malaikat pencatatnya nggak masuk, tetap masuk. Jadi malaikat-malaikat yang membawa rahmat ya, yang kita tahu ketika majelis ilmu itu malaikat-malaikat turun ya, duduk di sana, itu mereka nggak hadir, nggak masuk mereka. Jibril nggak mau masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ada gambar tadi. Maka kita hendaklah berhati-hati. Adapun kemudian kalau tadi ibu mengatakan ada lukisan bersama suami, maka hendaklah dihilangkan. Dibuang, disobek, selesai sudah. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan foto. Ya, foto di handphone ya, foto di profil sana ya. Untuk perempuan hendaklah dia berusaha untuk menghilangkan foto tersebut. Karena foto itu bisa diambil sama orang. Bisa diambil sama orang foto tersebut ya. Apalagi kalau kondisinya dia tadi dia bersolek di sana ya. Kadang-kadang mereka ingin tampak cantik seperti itu, hendaklah nasihat ana dihilangkan, diganti profil yang lainnya. Yang sekedar untuk mengenalkan dirimu. Tapi kalau mungkin memang laki-laki ya, dia memang untuk mengenalkan dirinya supaya tidak dikesan menipu, memang ini dia seperti itu, mungkin ada hajat di sana. Tapi kalau tidak ada hajat, hilangkan. Ganti dengan profil-profil yang lain. Ada banyak yang boleh jamaah, ada banyak yang boleh. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pakaian. Kalau tadi pakaian yang motif kuda, motif binatang-binatang, ini termasuk tadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat itu termasuk yang dilarang, lebih baik ditinggalkan kecuali
kain-kain yang mungkin dijadikan keset ya atau apa yang dihinakan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai, hendaklah kita meninggalkannya. Dan sekali lagi, banyak yang diperbolehkan jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apa hukum memajang patung yang lengkap dengan tangan dan kepala tapi tanpa wajahnya polos Ustadz, untuk dipajang di toko pakaian syar'i? Baik, barakallahu fikum. Iya, ini kembali ke masalah tadi yang masuk gambar itu adalah kepala ya. As-suratu ar-ra's. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang disebut gambar itu adalah kepala. Fa idza quti ar-ra's, kalau kepalanya dihilangkan fala surah, maka itu tidak masuk gambar. Di sini pula ada sebagian yang berpendapat ketika dihilangkan wajahnya, bentuk wajahnya dihilangkan, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut di sana ya, jadi pajang di sana hanya sekedar untuk kebutuhan. Tadi kebutuhannya adalah karena ini bicara kerudung, jadi mau nggak mau harus ada kepalanya yang dipakai. Tapi ketika itu bukan kerudung, sekedar pakaian, maka lebih baik kepalanya tidak dipakai. Jadi yang menghilangkan gambar wajahnya itu mungkin masih diperbolehkan ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau dibutuhkan. Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya menjadi pengurus bagian desain grafis dan pengajar guru pengajaran untuk Al-Quran di suatu majelis ilmu khusus belajar tahsin dan tahfiz yang menghalalkan pembuatan konten syiar dengan menggambar makhluk bernyawa, musik, dan foto wanita sebagai bahan syiar di medsos? Saya sebagai pengurus sudah mengingatkan bahwa itu sebaiknya ditiadakan, namun sebagian pengurus masih berdalih ada ustadz yang membolehkan. Apakah saya harus meninggalkan majelis tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi memang seorang muslim itu dimanapun berada, hendaklah dia menjadi lentera yang menerangi. Jadi ketika tadi berada di majelis yang memang ternyata orang-orang yang di sebuah pengurusan ya, orang-orang yang berada di sana itu beragam. Ada yang berpendapat mungkin boleh, Ustadz ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bagaimana anti di situ? Keberadaan anti di sana harus bisa menghilangkan kemungkaran. Kalau tidak menghilangkan kemungkaran, mengurangi kemungkaran. Ini penting. Jadi keberadaan di sana itu bukan hanya untuk cari uang, enggak. Karena kita tahu di sini ada hal-hal yang mungkin terlarang ya. Sebenarnya bagus gitu loh. Cuma kalau tadi dikatakan ya membuat iklan-iklan yang bermanfaat buat umat sejatinya, itu hal-hal yang indah sebenarnya. Tapi di dalamnya bercampur beberapa larangan yang mungkin mereka berdalih bahwasanya ada sebagian ustadz yang masih membolehkan hal itu. Tugas anti adalah terus amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang mungkin bisa diganti-ganti gitu caranya ya. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah tuh macam-macam caranya. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, mungkin ada yang di malam hari, ada yang di pagi hari, di siang hari. Maka silahkan anti tetap di situ, tapi dalam kondisi keberadaan anti mengontrol kemungkaran itu mamanya 10. Anak kalau di situ saat insya Allah kemungkaran jadi 8. Dan anak akan terus berusaha jadi 7, jadi 6, jadi 5. Dan kalau bisa hilang kemungkaran tersebut. Jadi keberadaan anti mudah-mudahan bermanfaat di sana dan memberikan dampak baik. Tapi kalau enggak seperti Ana sudah mencoba bertahun-tahun, kayaknya Ana di situ dan di luar sama aja sebenarnya. Ya, makanya itu jadi pilihan anti untuk cari tempat lain yang lebih bermanfaat buat anti. Tapi sekali lagi, seorang muslim dimanapun dia berada, hendaklah dia berusaha untuk menjadi lentera, menerangi yang gelap, membersihkan yang kotor, dan dia menyempurnakan yang kurang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari para orang tua Ustadz, karena ada beberapa pertanyaan yang serupa. Anaknya mungkin yang bersekolah masih di sekolah umum Ustadz, diberikan tugas pada pelajaran kesenian untuk menggambar makhluk bernyawa seperti manusia atau hewan, atau membuat lilin menyerupai binatang
hanya saja setelah tugas tersebut selesai dikirim fotonya ke guru. Kemudian setelah itu mereka menghancurkan karya seni tersebut. Apakah yang seperti itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban, Ustadz? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ketika dia membuat, disinilah ada dalam proses pembuatan itu, dia melakukan sesuatu yang terlarang. Memang dilarang sama Allah SWT hal itu. Tapi ketika dia menghancurkannya, barang yang dia bikin telah dia hancurkan. Tapi dihancurkannya itu hendaklah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal perbuatannya. Karena ada orang menghancurkan untuk membuat yang baru lagi. Jadi proses itu karena dia telah melakukan dosa, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa dia menggambar, tadi membuat binatang-binatangan umpamanya, tapi nggak pakai kepala. Paling nggak dihilangkan rupa wajahnya. Sehingga kalau tanya sama gurunya, ya guru takut sama Allah SWT. Nanti anak diminta untuk meniupkan nyawa di sana. Jadi anak-anak juga perlu dididik untuk takut sama Allah SWT. Sehingga dia melakukan sesuatu itu bukan karena perintah orang tuanya. Ayo hancurin. Tapi karena perintah orang tuanya. Namun ketika dia, nah ini gak boleh. Nah. Udah hancurin. Kita minta ampun sama Allah SWT karena telah melakukan sesuatu yang Allah nggak suka dengan perbuatan itu. Semoga dengan cara seperti itu nanti gurunya pun ya bisa dapat pelajaran ya ketika dia mengatakan ini kok gambar nggak ada wajahnya gitu ya. Ya kita sampaikan nggak boleh, guru atau bu guru ya. Itu dalam agama saya yang saya pelajarin ya. Dengan harapan mungkin gurunya, saya juga Islam ya kan banyak seperti itu kadang-kala. Ya Allahu a'lam. Kok saya baca hadisnya seperti ini, mungkin Pak Guru atau Bu Guru bisa memberikan penjelasan ya. Tetap harapan kita Muslim ini belajar lagi sehingga dia semakin luas wawasannya, semakin faham dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah tidak inginkan dari kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz, ketika anak-anak membaca buku-buku sains atau siroh atau buku pelajaran yang ada gambar manusianya, di sini juga ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, membaca komik, apakah dihukumi sama dengan yang membuat gambar makhluk bernyawa tersebut, Ustadz? Dan apakah yang membaca pun diancam akan menghidupkan gambar-gambar tersebut? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, sebenarnya kalau bicara yang membuat sama yang membeli, sama yang meletakkan, itu beda hukumnya. Kalau tadi bicara yang membuat, maka dia akan diminta dia adalah orang yang paling berat siksanya. Karena dia menyerupai ciptaan Allah SWT. Kita yang membeli, ada dua kemungkinan di sini. Kita meridai hal itu atau kita tidak meridainya. Dan kita tahu ketika kita melihat kemungkaran, kita punya kewajiban tadi menghilangkan kepalanya, umpamanya sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali, gambar-gambar itu untuk dimusnahkan. Salah satunya dengan menghilangkan kepalanya. Jadi kalau kita membeli patung umpamanya, kita bawa ke rumah kita. Maka ada dua kondisi kita. Kita meridai hal itu atau kita mengingkari nggak? Anak hilangkan kepalanya. Itu termasuk bentuk kita mengingkarinya. Tapi kalau kita meridhoinya, ya kita akan dapat dosa yang sama. Adapun kembali kepada ada gambar-gambar yang tadi yang dikeset, diinjak, itu kita nggak dosa. Karena kita menginjak-ninjaknya, kita menjadikan dia terhinakan. Jadi kalau ada yang membaca buku itu, apakah dia sama dosanya? Enggak, tentunya dia nggak sama. Tapi paling tidak tadi seorang muslim harus tahu sama hukum sehingga muncul dalam hatinya mengingkari perbuatan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah. Ini dari Ummu Ibrahim dari Kuala Lumpur, Ustadz. Anak saya perempuan usia 13 dan 16 tahun sering menggambar wajah karikatur. Juga mengedit, mewarnai, menambahkan, dan mengganti gambar wajah memakai aplikasi HP atau laptop. Mereka sudah saya nasihati
Dan sudah saya ingatkan tentang hukum menggambar makhluk, tapi mereka beralasan ini hanya gambar wajah saja, tanpa disertai anggota tubuh yang lain. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama kalau bicara gambar, intinya gambar itu adalah kepala. Wajah, ini inti dari gambar. Sehingga ketika orang menggambar tanpa ada wajahnya, maka nggak akan jadi gambar itu, akan seperti pohon ya, seperti apa ketika nggak ada kepalanya. Jadi inti dari gambar itu adalah as-suratu ar-ras, di gambar yang ada di kepalanya. Sehingga kalau kita gambar kepala dari belakang itu nggak apa-apa karena memang nggak ada apa-apanya gitu loh. Seperti itu. Akan tetapi memang para ulama membedakan antara yang menggambar lengkap dengan seluruh anggota tubuhnya dengan yang menggambar sebagian dari tubuh tersebut, khususnya wajah tadi. Dua-duanya sama-sama terlarang, tapi secara beban atau bobot dosanya itu para ulama menjelaskan tentunya berbeda. Yang ini yang hanya menggambar wajah saja dan ini menggambar seluruh anggota tubuhnya. Mungkin kita perlu kasih penjelasan kepada mereka tentang adanya banyak hal yang bisa mereka gambar. Banyak sebenarnya. Dan lebih bermanfaat lagi buat mereka. Jadi ibu-ibu ketika melarang anak-anak hendaklah memberi ganti. Jadi anak-anak itu kadang-kala penalarannya nggak nyampe gitu loh. Dia yang mau dia ini, dia senang sama ini. Orang tua di sini datang untuk memberikan arahan. Ini loh engkau bisa melakukan ini dan Allah ridho sama engkau. Sedangkan ini kalau mungkin kau mengatakan kan ada yang ulama yang membolehkan seperti itu. Iyalah ada ulama yang membolehkan. Tapi ada banyak ulama yang melarangnya. Sehingga engkau lebih selamat meninggalkan sesuatu yang memang engkau nggak punya perlu di sana. Nggak ada perlumu di sana. Ada wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana dengan para komikus atau ada beberapa yang memiliki pekerjaan sebagai komikus atau seniman manga dan bekerja di bidang 3 dimensi animasi, Ustadz, yang semuanya itu berbentuk manusia atau makhluk bernyawa. Mohon nasihatnya Ustadz kepada beliau. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, memang kalau bicara kartun ya, kalau yang komikus mereka bikin komik yang mereka gambar dengan tangannya, ini hukumnya sama dengan gambar tadi, gambar yang di dinding, yang di pakaian, yang memang tadi kita sudah sebutkan ada perselisihan di antara para ulama. Yang tentunya biasanya orang itu ketika ada perselisihan dengan para ulama, dia akan mengatakan, yaudahlah anak ikut yang membolehkan. Biasanya mereka akan seperti itu. Tapi nasihat ana buat teman-teman yang di komikus ini, hendaklah dia mengkaji lagi, mempelajari lagi, karena ini urusan dengan akhirat kita. Kita kalau bisa melakukan sesuatu itu dengan memiliki keyakinan. Maka itu nasihat ana buat teman-teman yang di komikus, kalaupun memang dia melihat ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang gambar-gambar yang tidak memiliki bayangan, bukan patung tadi kita sebutkan, maka memang ada khilaf, tapi ana lebih condong kepada mereka yang melarang hal tersebut. Maka coba antum pelajari lebih detail lagi ya, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq, ya Allah berikan petunjuk kepadaku terhadap apa yang diperselisihkan oleh mereka ini, Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ummu Basma, beliau juga ikut Zoom ini Ustadz. Ustadz, bagaimana mengingatkan orang tua yang masih memajang foto di rumah dan masih memajang pajangan makhluk bernyawa? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya jemaah, orang-orang kuno ini kan ya mungkin dari sisi keilmuan ya nggak seperti masa sekarang di mana informasi itu sangat terbuka sekali sehingga kita bisa membaca dan mencarinya dengan mudah. Sedangkan orang-orang dulu itu susah mau belajar agama. Membaca sesuatu ya. Kalau sekarang di handphone kita bisa membaca nasihat-nasihat. Kemudian sekarang dengan pandemi ini kita bisa ngaji walaupun ustadznya di tempat yang berbeda. Maka anak hendaklah memaklumi kondisi orang tuanya. Yang mungkin tadi belum memahami. Bagaimana tugas kita terhadap orang tua? Yang pertama mendoakan orang tua kita. Yang kedua menyuguhkan sesuatu yang kalau bisa orang tua itu dia dapat ilmunya sendiri gitu. Kalau kita kasih tahu ini nggak boleh, dia marah.
Kamu siapa gitu. Tapi kalau kita katakan ayah, coba ayah baca ini ya. Apakah benar ini ayah? Dengan harapan dia yang menyimpulkan sendiri nanti setelah membaca hadis tersebut. Ya, itu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Kita kasih nasihat orang tua. Tadi kita sampaikan, kita kan kepingin rumah kita berkah, ayah ingin rumahnya indah. Ternyata malaikat itu nggak masuk ayah di rumah yang seperti ini, seperti itu. Coba ayah baca lagi. Dengan harapan dia sendiri bisa sadar ya. Tapi ingat, kita itu hanya bisa menyampaikan. Hanya bisa memberikan arahan. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, Ma. Baik, Ustadz. Ini ada Ibu Imelda, Ustadz. Beliau juga alhamdulillah ada di masuk join Zoom ini, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di luar tema mengenai syafaat karena kemarin tidak sempat bertanya. Nah. Bagaimana kalau keguguran di bulan ketiga sedangkan ruh ditiup setelah bulan keempat? Apakah di bulan ketiga termasuk bisa memberikan syafaat di akhirat untuk orang tuanya, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara syafaat, tentunya buat anak yang bernyawa, yang dia akan dihidupkan. Artinya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemarin kita sebutkan hadis Nabi SAW bahwa sang anak akan memegang pakaian bapaknya, ditarik-tarik bapaknya untuk pegang tangan bapaknya. Dia minta sama Allah untuk bersama orang tuanya dalam surga Allah SWT. Adapun yang meninggal dunia, sebelum nyawa ditiupkan, maka dia bukan anak. Artinya dia nggak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Memang belum ada nyawanya dia. Kemudian hukumnya pun kita ketahui, dia tidak diaqiqain ya. Nggak perlu dikasih nama karena memang dia belum ada nyawanya. Sehingga kalau sudah bernyawa, yaitu umur 120 hari, karena 4 bulan ketika ditiupkan nyawanya, baru dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi kesabaran ibu. Kan orang ketika gugur, dia juga sedih. Itu musibah buat dia. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada dia, tapi kesabaran dia menghadapi apa yang terjadi, semoga kelak akan menempatkan ibunya di tempat yang tinggi di surga Allah SWT. Karena kita tahu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diberi balasan yang tanpa perhitungan oleh Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan karena Anda ada acara insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya jamaah tadi kalau nggak dijawab hari ini kayak ini syafaat. Kajian kemarin tanyanya hari ini nggak ada masalah insya Allah. Besok ada kajian lagi. Mudah-mudahan kita terus bisa ngaji. Walaupun kita sedang berada di rumah kita masing-masing. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.